Izin bertanya, Bu. Ya. Iya, bahwa membuat patung yang berbentuk tiga dimensi haram. Dia pernah sampaikan beberapa bulan yang lalu dalam sebuah kitab. Bagaimana dengan kesenian wayang kulit dan wayang golek, Bu ya? Masih masuk ke dalam patung atau tidak, Bu ya? Patung bukan tato ya? Patung. Baik. Tapi tato, baik. Sedangkan wayang itu warisan leluhur para wali untuk menyebarkan ajaran agama Islam, Bu ya. Baik. Sampai sekarang kesenian wayang itu masih abadi, Bu ya. Diakui oleh dunia, Bu ya. Bagaimana itu hukumnya, Bu ya? Baik, Masya Allah. Untuk patung wayang golek. Baik. Yang disepakati oleh para ulama adalah gambar. La'anallahu musawwirin, Allah mengutuk orang yang membuat gambar adalah gambar mujassadah, gambar yang berbentuk. Kecuali untuk boneka anak kecil. Gambar yang berbentuk mujassadah itulah yang dikatakan haram, tapi dari yang bernyawa. Kalau yang tidak bernyawa enggak. Sesuatu yang utuh dari yang bernyawa dalam bentuk utuh itu disebut patung itu. Apakah kucing, binatang, pokoknya bernyawa. Yang berbentuk itu yang disepakati keharamannya. Adapun gambar yang tidak berbentuk khilaf di antara para ulama. Nah, kemudian wayang itu adalah budaya seni. Sebelum adanya Islam sudah ada wayang. Lalu para ulama dari Wali Songo ini ingin bagaimana membawa wayang ini sebagai sarana untuk berdakwah. Tujuannya adalah berdakwah. Seandainya tanpa wayang bisa, ya nggak ada masalah. Cuman karena wayang adalah seni yang satu betul-betul masyarakat yang lagi disenangi dan sampai hari ini pun masih banyak penggemarnya. Kita tidak bicara tentang penggemar hari ini. Pada saat itu bagaimana para wali itu melihat wayang. Termasuk dipelopori oleh Sunan Kalijogo. Wayang ini adalah budaya yang orang bisa berkumpul di situ. Makanya beliau masuk dakwah melalui pewayangan ini. Sehingga wayang itu banyak kisah yang dirubah. Kisah syiriknya adalah dirubah. Termasuk di dalamnya adalah dimasukkan kisah Bagong, Semar, Norogareng, Petro. Itu adalah sebenarnya untuk menghilangkan kesyirikan. Karena di situ kan dalam pewayangan itu kan diambil dari kisah Hindu-Buddha itu tentang Bharatayuddha, tentang Ramayana dan sebagainya itu. Kemudian bagaimana? Kan di situ selalu ada dewa-dewa. Dewa itu kan Tuhan selain Allah. Cuman di situ telah dikemas oleh para ulama-ulama itu adalah zaman itu adalah bagaimana agar kesyirikan di dalam dunia pewayangan sudah tidak ada. Ini dari masalah keyakinan. Sehingga di situ ada tokoh-tokoh namanya tokoh Punakawan. Ini adalah tokoh tambahan yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan ini tokoh Punakawan ini adalah bangsa manusia tapi punya kebijakan. Jadi dewa kalau ribut tanya kepada manusia. Ini kan aneh kan? Tuhannya nanti tanya. Ini sebenarnya untuk menghilangkan kesyirikan itu. Nah, jadi itu Semar itu orang yang bijak, tapi lihat nanti ada para dewa itu kalau ribut turun ke sini. Ini adalah dari segi keyakinan. Mereka luar biasa para ulama, cerdas mereka di dalam mengislamkan budaya. Kemudian masalah urusan bentuk wayang, mereka juga ngerti diskusikan para ulama, patung adalah haram. Makanya mereka penyet, jadi menjadi tipis, bukan bentuk berjasad. Nah, ini makanya hendaknya kalau memang harus wayang, yang wayang kulit ini, bukan wayang yang lainnya. Cuman namanya seni dari budaya seni yang tidak islami diislamkan, cuman oleh seniman diambil lagi, dikembalikan lagi. Maka kalau ingin menekuni dua pewayangan yang syar'i, tetap dengan prinsip-prinsip seperti itu. Ceritanya harus ada disisipkan pesan-pesan kemuliaan. Tentang Tuhan, tentang Allah. Dewa-dewi itu adalah hanya sekedar kisah yang meramaikan dalam kisah tersebut, tapi di situ harus bukan dianggap sebagai Tuhan. Dan itu dilakukan para orang-orang yang ngerti agama. Dimulai daripada Wali Songo yaitu Sunan Kalijogo. Jadi gambar yang sifatnya tipis itu kan kulit namanya tipis, itu bukan digolongkan sebagai mujasad. Itu ada makna, ada maksud di balik itu semuanya. Kenapa tipis? Makanya hendaknya ya harusnya ini yang hendaknya kalau ingin menggunakan seni wayang. Kalau sudah berbentuk itu kembali kepada permasalahan tadi. Karena yang tidak diperkenankan adalah gambar yang berbentuk berjasad. Jadi kami himbau kepada para seniman wayang hendaknya kembali kepada apa yang telah
ditata oleh ulama-ulama terdahulu kita Wali Songo. Kisah-kisahnya harus kisah membangun, bukan memprovokasi, bukan mengajari jelek, tapi membangun keimanan di dalamnya. Kemudian masalah wayangnya pun hendaknya tetap diperhatikan, jangan sampai keluar daripada jalur syar'i yang sudah dibahas oleh ulama dulu. Biarpun kita tidak pernah ngerti sebabnya, kenapa harus pakai kulit dan sebagainya. Karena itu adalah untuk tidak menjadikan bentuk jasad, mujassadah. Kemudian juga di dalam gambarnya itu sendiri sudah dirusak. Padahal namanya Arjuna katanya orang paling ganteng. Coba lihat ganteng dari mana kalau gambarnya kayak begitu. Jendol belakangnya begitu katanya paling ganteng Arjuna. Itu gambarnya sudah dirusak semuanya. Akhirnya tidak mau. Lihat hidungnya mau. Petro hidungnya panjang ke depannya. Macam-macam begitu. Dan ini sudah pengen dirusak daripada supaya tidak kepada kesyirikan yang namanya patung. Atau kesalahan keharaman yang namanya patung. Jadi seperti itu. Jadi kami himbau seni pewayangan selagi masih bisa digunakan untuk berdakwah, gunakan untuk berdakwahkan, tapi pertama harus itu dari sisi keyakinan di dalamnya, kisah-kisahnya harus benar-benar disesuaikan dengan syariat Islam. Kemudian masalah wayangnya seperti itu, kemudian daripada pelengkap-pelengkapnya karawitan adalah seni musik adalah. Kemudian yang lain misalnya sinden dan sebagainya hendaknya diperhatikan supaya jangan sampai di situ ada orang buka aurat dan sebagainya. Kalau memang budaya ini masih sangat digemari di sebagian masyarakat untuk kita bawa kepada Islam. Ini kepada prinsip dakwah sebetulnya. Cuman nanti setelah umat ini adalah sudah keluar daripada ini, nggak perlu lagi kembali misalnya. Caranya yang lain, ceramah begini, langsung tutup poin dapat ilmu. Kan begitu. Itu kan untuk orang awam, menarik orang awam, dimasukkan. Orang awam itu bukan saja orang yang nggak ngerti ilmu. Mungkin profesor, doktor nggak pernah belajar agama. Tapi karena dia hobi wayang, dengar dari pewayangan jadi belajar. Profesor, doktor, ilmu ekonomi kan awam juga dalam agama. Dengar wayang, tak tahu wayangnya ada pesan-pesan. Maka di situ adalah bisa dibenarkan yang demikian itu, yang ini ya. Maka ayo kita sebaiknya terjalin komunikasi antara dalang-dalang itu dengan ustadz supaya saling sinergi. Dalangnya karena mungkin belajarnya kurang banyak ya, mungkin setiap cerita yang mau disodorkan ada terseh kepada kiai. Ini boleh enggak begini. Bahkan mungkin kiainya suruh melihat seperti apa nanti agar yang kurang ini. Tapi siap dibenahi, maka insya Allah dia dalang Sunan Kalijogo lagi. Seperti itu. Jadi itu masalah pewayangan. Wayang adalah budaya dan seni seperti yang lainnya. Sarana untuk menghibur orang, kalau memang itu adalah menjadi kebiasaan orang fasik maka haram, tapi kalau kebiasaan orang umum fasik dan tidak fasik menggunakan menjadi bebas. Hanya yang perlu diperhatikan adalah isinya. Siapa yang melaksanakan, di mana tempatnya, itu kan harus kita perhatikan. Apa yang diisinya, apa yang diucapkan, di mana melaksanakannya, kapan waktunya, ya kan? Ini adalah yang harus diperhatikan. Keharaman itu karena apa? Mungkin waktunya bertentangan. Waktunya adalah waktu yang menjadikan orang tidak menjalankan kewajiban. Atau tempatnya adalah tempat yang tempat maksiat, nggak boleh. Orang-orangnya pada tidak menutup aurat, nggak boleh. Seperti itu. Termasuk keramaian orang berdempet-dempet dan tidak diatur adalah menjadi haram itu semuanya. Haramnya karena kerjaannya tersebut dicampur dengan sesuatu yang haram itu saja. Wallahu a'lam bishawab.